Sirih Pinang lekat dengan budaya Nusantara sejak dulu. Kebiasaan menyirih sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu oleh masyarakat Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara. Pada beberapa dekade lalu, diperkirakan sekitar 600 juta orang di dunia mengunyah sirih pinang, meski jumlah itu semakin menurun seiring perkembangan zaman. Selain sebagai makanan, sirih pinang juga digunakan dalam upacara adat dan keagamaan. Sirih pinang hadir dalam hampir semua ritual masyarakat Nusantara, dari ritual kelahiran, inisiasi kedewasaan, perkawinan, hingga kematian, dari ritual dan praktik penyembuhan hingga ritual persembahan kepada roh leluhur. Konon, tanaman sirih Piper Bethlelin merupakan tanaman merambat asli Indonesia, termasuk dalam jenis Piperaceae. Tanaman ini tumbuh subur di sepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur, dan menyebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, hingga Madagaskar. Menginang atau menyirih adalah istilah yang dipakai untuk menyebut kebiasaan mengunyah paduan daun sirih, pinang, dan kapur. Asal-usul dari tradisi menyirih tidak diketahui dengan pasti, namun beberapa penelitian mengindikasikan bahwa kebiasaan mengunyah sirih pinang telah ada sejak 3000 tahun lalu di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun kebiasaan mengunyah sirih tersebar luas di India Selatan dan China Selatan pada abad ke-15, namun tampaknya kebiasaan ini berasal dari Asia Tenggara. Ini dikuatkan oleh dugaan bahwa sirih dan pinang merupakan tanaman asli Kepulauan Nusantara. Adapun bukti arkeologi tertua keberadaan sirih ditemukan pada Gua Roh di bagian utara barat Thailand. Temuan tersebut diperkirakan merupakan sisa-sisa tanaman sirih dari tahun 10.000 sebelum Masehi. Bisa dibilang, di masa silam, kebiasaan mengunyah sirih atau nyirih di Indonesia bukanlah soal preferensi individual, melainkan keniscayaan dari ritus sosial bagi setiap orang dewasa. Tidak menawarkan sirih, atau menolak nyirih saat ditawari, bisa dianggap sebagai penghinaan. Ini berkaitan erat dengan makna sirih sebagai simbol persahabatan dan rasa hormat. Menariknya, di sepanjang daerah di Indonesia bahan untuk menyirih hampir serupa. Secara umum ada 3 unsur utama dari bahan nyirih, yaitu buah pinang, daun atau bunga sirih, dan kapur sirih. Terkadang kapur sirih didapatkan dari melumat cangkang kerang. Di beberapa daerah, paduan sirih, pinang, dan kapur dilengkapi dengan gambir dan tembakau. Salah satu fungsi dari kebiasaan menyirih adalah untuk merawat gigi. Diketahui, daun sirih mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai zat antibakteri. Masyarakat Indonesia percaya menyirih dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka-luka kecil di mulut, menghilangkan bau mulut, dan menghentikan pendarahan gusi. Daun sirih juga digunakan sebagai antimikroba terhadap Streptococcus mutans, yaitu bakteri yang paling sering mengakibatkan kerusakan pada gigi. Sebab itu, menyirih juga bermanfaat sebagai obat kumur. Panjangnya usia tradisi nyirih masyarakat Nusantara setidaknya tergambar dalam salah satu relief di Candi Borobudur, abad ke-8 Masehi dan Candi Sojiwan, abad ke-9 Masehi.
Relief itu memperlihatkan tempat sirih dan tempat meludah atau dubang, serta pahatan orang mengunyah di sampingnya yang ditafsirkan oleh para arkeolog sebagai tengah mengunyah sirih. Banyak referensi dari Tiongkok yang menulis penggunaan dan ekspor pinang dari daerah yang diduga adalah Indonesia saat ini pada masa dinasti Tang pada 7–10 Masehi. Di Tiongkok sendiri, istilah Pinang pada masa dinasti Tang ialah Pinlang, yang diduga kuat diambil dari bahasa Melayu, Pinang. Ini setidaknya menunjukkan area yang pernah didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Borneo bagian barat, adalah sumber komoditas ini. Hingga abad ke-16–17, menurut Anthony Reid pada tahun 2014, telah banyak ditemukan catatan perihal tradisi nyirih yang dilakukan di hampir semua tempat di Asia tropis. Bahkan karena sirih dianggap sebagai salah satu item pengeluaran yang dianggap penting. Kantung uang yang diterima oleh budak milik Belanda pada abad ke-18 disebut sebagai sirieget atau uang sirih. Kuatnya tradisi nyirih ini membuat bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda dulu tak luput juga mengadopsi kebiasaan ini. Persepsi bahwa nyirih baik untuk kesehatan gigi tampaknya juga diyakini oleh bangsa Eropa saat itu. Orang-orang Belanda di Batavia mulai meninggalkan kebiasaan nyirih pada pertengahan abad ke-18, sekalipun kaum perempuannya masih melakukan itu hingga abad ke-19. Kebiasaan ini menghilang setelah muncul tren baru dalam kebiasaan nyirih, yaitu menjejalkan tembakau ke mulut setelah keluar air liur pertama. Kebiasaan nyirih tampak mulai menjijikkan bagi orang Eropa. Menjelang berakhirnya abad ke-19, perbedaan kultural bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia menjadi semakin tajam. Kini bagi orang Eropa, kebiasaan nyirih dan meludahkan bekas tembakau penyumpal mulut dipandang sebagai tanda inferioritas bangsa Indonesia. Memasuki abad ke-20, sejalan dengan penyebaran pendidikan barat tampaknya berkaitan erat dengan mulai ditinggalkannya kebiasaan nyirih. Seluruh citra modernitas yang dikonstruksi oleh pendidikan Belanda bertentangan dengan aktivitas nyirih. Di Bugis dan Makassar, misalnya, pada 1900 hampir semua orang nyirih, tapi pada 1950 hampir tak ada satupun orang melakukannya. Ketika orang Bugis dan Makassar membeli sirih, itu dilakukan untuk persyaratan ritual perkawinan dan bukan dikonsumsi. Di Jawa, Bali, dan Sumatera, sebagai dampak dari kolonialisme dan modernisasi, surutnya kebiasaan menyirih berlangsung secara gradual. Sejak 1903, hanya sedikit bupati Jawa yang nyirih, meskipun piranti peralatan menyirih masih dibawa-bawa dalam acara formal dan ritual adat. Rokok ditengarai berperan pada surutnya kebiasaan menyirih di masyarakat. Sejak abad ke-19 sampai 20, konsumsi rokok dicitrakan sebagai bagian dari modernitas. Sedangkan nyirih semakin terlihat sebagai perilaku yang jorok dan tidak higienis. Sehingga kemudian banyak orang yang beralih dari kebiasaan menyirih menjadi perokok. Sirih Pinang hadir dalam hampir semua ritual masyarakat Nusantara sebagai simbol persatuan dan kekerabatan. Di masa silam, nyirih menjadi medium tata krama untuk tamu di istana atau desa. Mirip fungsi teh, kopi, atau rokok dewasa ini. Dulu, orang Asia Tenggara hampir tidak bisa lepas dari sirih Pinang. Mereka makan dengan tidak hentinya sehingga tidak bisa melepaskannya dari mulut. Maka orang-orang ini bisa dikatakan selalu memamah biak. Dalam pergaulan, pria dan wanita akan menyuguhkan sirih Pinang dan menyirih bersama-sama. Pada masyarakat Melayu misalnya, saat pertemuan terjadi, di situ sirih disorongkan. Kuatnya peran sirih dalam pergaulan tampak pada penggunaan istilah sekapur sirih untuk menyebut pembuka kata. Undangan atau jemputan memakai sirih Pinang. Lantas sirih Pinang menjadi unsur yang paling utama saat menyampaikan pinangan dengan cerana atau tepak. Sirih dan pinang merupakan sajian yang pertama dan utama ketika berkunjung ke rumah orang Sumba. Ketika ada tamu yang berkunjung, tuan rumah akan menggelar tikar, mempersilakan duduk, menyuguhkan sirih pinang, menyajikan kopi Sumba, dan jika waktunya cukup senggang akan mengajak makan bersama. Di rumah orang Sumba, ketersediaan sirih pinang di rumah menjadi seperti kewajiban, baik itu untuk konsumsi sendiri maupun untuk tamu yang datang. Jika kebetulan tuan rumah tidak memilikinya ketika ada tamu, maka ia akan meminta ke tetangganya. Saling meminta dan memberi sirih pinang menjadi hal yang biasa dalam masyarakat Sumba.
Begitu pentingnya keberadaan sirih pinang, tuan rumah yang tidak mampu menyediakan sirih pinang meski sudah berusaha meminta ke para tetangga akan meminta maaf pada tamunya. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, sirih pinang juga menjadi sarana bagi penyelesaian konflik. Kehadiran sirih pinang mencairkan dan menghangatkan suasana. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Selain itu, makan sirih pinang bersama dapat menjadi penanda, apakah konflik yang ada sudah mereda atau belum. Oleh karena sajian sirih merupakan hakikat sopan santun dan keramah tamahan, arwah para leluhur juga harus diberi sesaji sirih pinang. Itu sebabnya, sesajian sirih hadir pada setiap upacara ritus yang penting. Di beberapa upacara adat penting di berbagai daerah, sirih pinang bahkan menjadi ubeo rampe wajib yang harus ada. Menyajikan sirih pinang dan menyiri bersama-sama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upacara kelahiran, pertunangan dan pernikahan, penyembuhan, hingga kematian.